Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Destra Tarot. Oke, apa kabar? Di sini, di video kedua ini, maksudnya untuk di series jodoh ya. Ini dikhususkan untuk kalian yang zodiaknya Leo, oke? Jadi karena kalian tuh banyak banget yang nonton, jadi aku nggak mau kayak bikin cuma satu video aja gitu jodohnya Leo, enggak. Tapi aku akan pilih apa ya? Aku akan memberikan kalian dua pilihan. Yang pertama deck ini Golden Universal Tarot, yang kedua The Light Seers Tarot gitu. Jadi menurut kalian mana yang paling menarik perhatian kalian? Silahkan pilih. Kalian bisa langsung ke timestamps di bawah ya. Oke, nah di video kali ini aku mau bikin beberapa bagian untuk jodoh kalian ya. Pertama aku mau bacain karakternya, terus yang kedua ketemunya di mana, situasinya kayak gimana, kayak gitu. Terus yang ketiga apakah dia lebih muda atau lebih tua. Yang keempat zodiaknya apa, yang kelima inisialnya apa, dan kira-kira kapan ketemunya, apakah udah ketemu ataukah belum, kayak gitu ya. Langsung aja pilih, ini deck pertama, dan ini deck yang kedua. Kalau waktunya kurang, silahkan pause. Kalau enggak, kita langsung aja. Oke, kita ke deck yang pertama, Golden Universal Tarot. Nyingkir dulu, sayang. Oke. Untuk Leo ya. Untuk Leo. Ini sambil aku kocok kartunya. Aku nggak mau baca kartu kebalik sih, biar nggak ribet. Oke. Untuk Leo yang pilih Golden Universal Tarot ini tuh kartu tarot kedua aku yang dikasih sama temanku. Bagus ya. Kayak shiny gitu deh. Oke, untuk Leo. Leo ya. Jodoh kalian, jodoh Leo. Gimana sih jodoh Leo yang pilih deck pertama, Golden Universal Tarot? Oh ya, sambil aku ngocok kartunya. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe ke channel aku. Yang belum, please subscribe. Karena dukungan kalian sangat membantu banget untuk aku membangun channelku ini yang masih baru banget. Terus kalau kalian misalnya mau personal reading, bisa banget cek IG aku @dextratarot. Di sana kalian bisa cek highlight aku. Di sana ada cara aku ngebacain dan tarif aku berapa. Itu sangat-sangat affordable. Aku nggak limit kartuku. Terus kalian juga bisa follow TikTok aku karena aku suka baca harian gitu. Terlalu banyak. Aku suka kasih kayak daily message every day kayak gitu. Oke. Terus kalau kalian suka videonya, please like and comment like usual. Leo, udah cukup. I think it's enough. Leo ya. Aku tuh maunya keluar gitu langsung gak aku pilihin, cuman kadang memang gak keluar sendiri. Okay, I'll just take one. Six of Pentacles. Oke, dua diambil. Justice, Temperance. Eight of Swords. Oh, langsung The Hermit. Karakter. Oke, at the bottom of the deck ada Five of Pentacles. Karakter jodoh kalian nih ya. Menarik. Biarkan aku meresapi dulu. Ada Six of Pentacles, ada The Justice, ada Temperance, ada Eight of Swords, ada The Hermit, ada Five of Pentacles. Jodoh kalian nih orangnya sangat adil ya. Lihat deh, ini nih dua-duanya ini punya sama-sama punya ini nih. Kayak apa namanya timbangan. Artinya orangnya tuh sangat adil gitu, Leo. Orangnya sebisa mungkin adil. Bahkan dia mungkin bisa bekerja yang berhubungan sama legal gitu loh. Maksudnya kayak apa sih yang berhubungan sama legal pekerjaannya, misalnya kayak jaksa kah, pengacara kah, atau misalnya di kantor tuh tipe-tipe yang ngurusin legalnya lah, atau pekerjaan yang berhubungan sama paperwork gitu, yang memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik kayak gitu. Orangnya tuh juga nggak pelit ya, nggak pelit orangnya tuh.
Terus dia juga bisa ngimbangin kamu gitu loh. Kalau misalnya kamu pendiam, dia yang lebih aktif. Kalau misalnya kamu yang aktif, dia yang pendiam gitu. Misalnya kamu yang banyak ngomong, dia yang lebih banyak diam, dengerin. Kalau kamu misalnya banyak dengerin, dia yang ngomong gitu. Kamu nggak akan ngerasa timpang atau berusaha lebih banyak sih kalau sama dia. Sangat-sangat adil. Jadi take and give-nya antara kamu dan dia tuh seimbang. Gitu loh. Orangnya juga nggak pelit dia tuh. Kayak kalau ada kelebihan uang, dia kan kayak berbagi gitu loh. Orangnya cukup sosial juga ya. Kayak membela yang moral cukup tinggi, jadi kayak dia tuh membela yang benar gitu. Ada yang kekurangan tuh dia pasti kasih. Ini juga ada hubungannya sama ini nih ya, tuh. Tiga-tiga ini dia berhubungan, tau gak sih? Ini mengenai keseimbangan, harmoni. Dia orangnya tuh, apa ya, termasuk yang kayak nggak suka cari keributan gitu loh. Sebisa mungkin semuanya menang, sebisa mungkin kebutuhan orang-orang tuh terpenuhi gitu. Dia tipe yang kayak gitu tuh. Damailah, adem sama dia. Dewasa juga, makanya dia tuh suka kayak people look up to him gitu loh. Jadi kayak kalau ada masalah, orang-orang tuh suka ke dia gitu loh, kayak minta pendapat atau bahkan kayak minta sebagai mediator kayak gitu-gitu. Karena orang-orang tahu dia cukup dewasa dan cukup kayak pinter gitu. Cukup berpengetahuan luas gitu loh. Tapi terkadang karena dia terlalu banyak dimintain tolong sama orang, dia tuh kadang juga capek gitu loh. Dia tuh karena terlalu baik suka ngerasa kayak nggak bisa ngomong enggak. Sebenarnya pengen istirahat, cuman karena dia tahu orang-orang sekeliling dia tuh banyak yang butuh dia kayak nggak bisa ngomong enggak gitu loh. Terlalu baik orangnya ya. Jadi kadang banyak orang yang kayak manfaatin kebaikan dia sih. Dia orangnya cukup dewasa nih, cukup hati-hati ya, cukup perhitungan. Mungkin karena ada hubungan sama pekerjaan dia nih. Jadi kayak kalau dia menghadapi sesuatu, dia tuh bener-bener memperhatikan setiap aspek, apakah ini benar, apakah ini sesuai, apakah ini baik ke depannya, apakah ini buruk ke depannya gitu loh. Dia tuh punya moral yang tinggi, apapun dia lakukan dia akan kayak, okay, this is right, this is wrong. Ini prinsipnya dia seperti ini. This is apa namanya? Sesuai sama prinsip dia kayak gitu. Tapi memang kelemahannya dia itu memang suka jadi lebih lambat sih, karena saking hati-hatinya gitu loh. Jadi kayak, lu lama banget sih mikirnya kayak gitu. Tapi sebenarnya dia kayak gitu karena dia mau hati-hati, dia mau hasilnya tuh yang terbaik buat dia gitu loh. Nah, at the bottom of the deck itu ada Five of Pentacles. Jadi dia tuh kayak dia tipe yang mau bagaimanapun situasi kalian ya, mau susah atau buruk, dia akan selalu nemenin kamu. Dia loyal, orangnya loyal. Mau kondisi kayak apapun dia akan selalu stay. Bagus lah Leo. Sangat-sangat loyal sama kamu ya. Gak akan berpaling ke yang lain, mau kamu bentuk kayak gimana juga dia akan kayak stay loyal with you. Itu untuk karakternya ya. Kira-kira ketemu di mana sih atau situasi seperti apa nih Leo yang pilih Golden Universal Tarot ini ya. Di video ini aku gak akan baca kartu kebalik karena ribet. Jadi langsung aja. Kira-kira ketemu di mana atau situasinya kayak gimana sih? Gitu. Oke. Pertama, Two of Wands. Yang kedua, aku akan ngambil 3 kartu aja nih ya. Page of Cups. Mungkin aku akan ambil 4 kartu deh. Judgment. Oke. Situasinya ada The Tower di belakang ya. Jadi kalau ditanya situasinya seperti apa sih ketika kalian ketemu, ini situasinya cukup menarik sih. Ini kayaknya waktu kalian lagi di kerjaan juga deh. Mungkin ketika dia lagi kerja juga, karena dia lagi ngejudge nih posisinya, judgment nih. Jadi kayak dia mungkin lagi menilai, misalnya ya kalau misal dia kerja sebagai jaksa gitu, dia kayak lagi ngerjain kasus gitu, dia lagi ngejudge gitu. Itu kalau misalnya dia kerja di legal department gitu. Tapi kalau misalnya lagi di situasi biasa, dia memang lagi di posisi di mana skill dia tuh lagi di display gitu. Apa sih bahasa Indonesia? Kayak dia lagi melakukan fungsinya dia gitu loh. Dan kamu akan terkesima ketika dia melakukan itu kayak, wah gila, dia keren banget ya, dia dewasa banget ya, dia berpengetahuan banget ya. Dan itu bikin kamu kayak, gila nih orang, pantes buat gue gitu. Awal-awal kamu ketemu dia juga cukup mengagetkan sih, karena kamu nggak nyangka kalau orang-orang kayak gini dengan mungkin penampilannya seperti ini, sifatnya kayak gini tuh ternyata cocok buat kamu. Awalnya cukup kaget ya, kayak nggak sesuai sama tipe kamu dah, atau kayak keinginan kamu selama ini, tapi memang dia tuh orang yang kamu butuhin sebenarnya. Akan selalu ada banyak kejutan-kejutan yang membuat kamu kayak, wow,
ternyata orang yang kayak gini yang aku butuhin, kayak gitu. Situasi nanti kita kalian ketemu ya. Awalnya nih ini sih. Ini bisa juga kalian ini ya, terpisah jarak juga nih. Ada two of one sini. Jadi bisa banget terpisah jarak kalian sekarang. Kayak kalian tuh ketika ketemu mungkin cukup kaget ya. Untuk sebagian dari kalian ada yang cukup kaget karena nggak sesuai sama kayak impian, bukan impian ya, kayak keinginan gitu. Tapi memang dia sesuai kebutuhan kalian. Tapi untuk beberapa dari kalian juga kayak dia itu kayak ketika kamu ketemu sama dia kayak instan gitu, kayak instan klik kayak oh oke, kayaknya gue tahu nih orang kayak gitu, kayak ngerasa familiar gitu. Karena ngerasa kayak ada kayak I've been waiting for you kayak gitu. Aku udah lama nungguin kamu. Kayak kamu selama ini nungguin dia sambil ngeliatin kejauhan ke laut atau kemanapun ke langit sambil kayak I know you are somewhere. Aku tahu kalian ada di suatu tempat di muka bumi ini kayak gitu. Dan ketika kamu ketemu dia, kamu kayak cukup skeptis sih kayak masa sih ini orang gitu, masa sih ini orangnya kayak gitu loh. Dan cukup kayak skeptis ya karena udah kayak beda banget sama sama apa namanya tipe ideal kalian, tapi ternyata kok ada kayak strong magnetic feeling gitu kayak gitu. Oke, ditanya lebih mudah atau enggak. Em, Tadi di kartu di kocokan sebelumnya ada nggak sih, aku lupa tadi apa ya, ada nggak sih? I don't think ada kartu ini deh, kartu orang ya. Bisa dibilang mudah sih ya. Dari kocokan ini, beberapa dari kalian dia lebih mudah daripada kalian. Coba kita ambil kocokannya lagi ya. Apakah lebih mudah? Terlalu banyak sayang. Kita kocok dulu ya. Apakah dia lebih muda ataukah dia lebih tua gitu ya. Tadi sih kartunya yang kedua itu, maksudnya kocokan kedua tadi bilang kalau itu lebih muda daripada kalian. Tapi coba kita lihat, apakah dia lebih tua daripada kalian atau lebih muda. Iya, ini mengenai jarak. Kayaknya kalian memang ini sih, lagi sekarang terpisah jarak. Jadi kayak salah satu dari kalian tuh harus nyamperin satu dari kalian tuh kayak harus nyamperin posisi lokasi kalian. Atau bisa juga kayak kalian berdua ini suka traveling. Gitu. Cukup. Nah ini kan, lagi-lagi ngomongin sosok yang sangat bijak. Jadi ini bijak orangnya ini. Kayak dihormati dan dituakan di circle-nya dia. Again, judgment lagi kan? Ini orangnya nih emang dihormati. Dihormati banget di circle-nya. Aku akan ngambil 2 kartu lagi ya. Kalau sih, dia cukup keluar lagi kan ini, percaya atau enggak. Dia keluar lagi, jadi kayak lagi-lagi nih mengenai kayak dia suka kayak overwhelm itu sih, kayak kecapean sebenarnya itu dia nggak bisa mengakomodir semua request, tapi dia tahu dia harus apa ya, dia harus menolong orang karena dia punya tanggung jawab. Dan dia orang yang suka belajar. Oke, nggak ada kartu lebih tua, jadi aku bisa bilang dia lebih muda daripada kamu. Lebih muda tapi sangat dewasa. Ulala. Sekarang kita ke zodiak ya. Kok aku ngocok ini lagi. Nah untuk zodiak aku pakai kartu ini, Astrological Oracle Cards. Ini juga udah aku bahas kayak reviewnya di videoku yang lain, kalian bisa cek di playlist. Oke, untuk zodiak jodoh kalian yang pilih deck ini. Zodiak, aku akan ambil 3 kartu ya. Pisces, Capricorn, dan Aquarius. Oke, sekarang nggak ada planetnya. Jadi kalau untuk deck ini dia selain zodiak juga ada planetary gitu sih. Jadi kadang bisa keluar planet, cuma ini yang keluar langsung zodiak semua. Jadi beberapa dari kalian tuh ada yang zodiaknya Pisces, ada yang zodiaknya Capricorn, ada yang zodiaknya Aquarius. Mungkin udah jadi pacar atau suami kalian ya. Komen di bawah, bener atau enggak. Sekarang kita ke inisial. Jeng jeng. Jadi tuh ini kotak dulu buat gelas, cuman gelasnya hilang, tapi kotaknya masih bagus banget. Jadi aku pakai buat ini aja. Mungkin di masa depan aku akan pakai ini sih. Pakai kotak ini untuk kayak buat charm gitu ya. Cuman aku belum punya charm. Jadi kita inisial sekarang ya. Ngebahas inisial dulu. Ini aku bikin sendiri coba. Dari kalender. Soalnya ada kotaknya dan ada nomornya gitu. Jadi nomornya ini mungkin signifikan buat kalian.
Oke, inisial jodoh kalian yang pilih deck pertama ini ya. Oke. Ada W dengan umur 19. Mungkin 19 ini tanggal jadian kalian, tanggal ketemu kalian, tanggal yang berarti buat kalian. Ada W19, kelihatan nggak sih? Ya. L8Z26, Q17. Ini mungkin inisial mereka juga ya. Ada K11, ada I9, ada G3, ada U21. 21, bola bukan situ. Terus ada I5, double I ya. Ada M9 dan H8. Coba kita kira-kira siapa namanya? Willy mungkin? Willy atau Gue atau bisa Hak, mereka suka meluk kamu ya. Atau misalnya Mugi, ada gak sih namanya itu? Atau misalnya Lucky, bisa juga Lucky. Atau siapa? Bisa siapa aja sih? Siapa lagi? Zul mungkin? Zul? Bisa siapapun sih, ini banyak banget. Bisa aja Mul, bisa aja banyak lah ya. Kira-kira itu tuh. Oke, itu untuk inisialnya. Sekarang kita ke kapan. Apakah kalian udah ketemu atau belum? Aku pakai ini kalau kapan. Angel's Answer. Oke. Apakah kalian udah ketemu atau sudah ketemu? Apakah kapan? Apa sih bahasaku? Sudah ketemu atau belum gitu? Oke. Oke, beberapa dari kalian belum ketemu karena sekarang ini not the right time. Bukan waktu yang tepat untuk kamu ketemu dia. Bisa aja kamu memang lagi proses healing. Atau misalnya pacar kamu yang sekarang sebenarnya bukan jodoh kamu. Nggak tahu ya. Just take what resonates and leave that doesn't. Jadi ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak. Karena nih general reading, bukan personal reading. Bisa banget cocok, bisa banget enggak. Take action. Oke, berarti udah ketemu, cuma kamu tuh diminta untuk take action. Jangan kayak nungguin doang dia nyamperin kamu. Leo, be Leo lah kamu. Leo itu kan harusnya lebih aktif gak sih? Iya gak sih, Bun? Oke, yang terakhir. You're ready. Oke, beberapa dari kalian sudah ketemu. Beberapa dari kalian juga diminta untuk take action, jangan nungguin doang. Dan beberapa dari kalian memang belum ketemu. Kira-kira kapan? Kapan ya? Aku nggak tahu. Kira-kira kapan tuh? Haruskah aku ambil kartu lagi? No, I think it's enough. Nanti aja di video-video selanjutnya. Oke, segitu aja dari aku untuk kalian yang pilih deck pertama. Kalau kalian suka videonya, please like. Kalau kalian mau komen apapun, dukungan atau ide-ide untuk video yang kalian ingin aku bacakan di video berikutnya, please komen di bawah. Terus yang belum subscribe, please subscribe. Yang belum follow IG aku, please follow IG aku. Karena aku suka bikin prediksi setiap minggu di sana. Termasuk kalau kalian misalnya mau personal reading, bisa juga follow aku dan DM aku sana. Kan bisa ngeliat kayak review, testimonial, dan lain-lain di sana. Terus TikTok aku juga, @dextratarot. Oke deh, thank you for letting me for you. See you in the next videos. Bye, Leo. Hai, kalian yang pilih deck kedua, The Light Seers Tarot. Ini adalah bacaan kalian. Kita akan mulai dari karakter, kemudian ketemunya di mana, situasinya kayak gimana. Terus dia bisa lebih muda atau lebih tua. Terus dia zodiaknya apa, inisialnya apa, dan kira-kira kapan kan ketemunya, apakah udah ketemu atau belum gitu ya. Kita mulai aja. Sambil ngocok, aku mau ngeting kalau ini adalah bacaan general. Jadi bisa banget cocok sama kalian, bisa juga enggak gitu ya. Jadi ambil yang cocok sama kalian, tinggalkan yang tidak gitu. Kalau kalian mau cocok banget sama kalian, lebih fokus energinya, kalian bisa personal reading sama aku. Kalian bisa cek IG aku @dextratarot untuk tahu gimana cara aku bekerja dan berapa harganya. Sangat-sangat affordable karena aku tidak membatasi kartuku. Gitu. Terus
Kalau kalian suka videonya, please like. Terus komen apapun yang mau kalian komen, termasuk ide-ide yang ingin aku bacakan di video selanjutnya. Terus juga TikTok. Aku suka bikin daily readings di sana kalau kalian punya TikTok. Terus kalau IG, aku suka bikin kayak weekly readings di sana gitu ya. Oke, untuk yang pertama ya. Video kali ini aku nggak akan baca kartu kebalik, jadi langsung saja bunda sekalian. Karakter untuk Leo. Maksudnya karakter jodoh kalian Leo. Yang pilih deck kedua. Yang pilih deck The Light Series Tarot ini, oke? Oke, kita langsung saja. Oke. Nine of Swords, Ace of Wands. Yang pertama keluar Ace of Wands sih. Ace of Wands, terus Nine of Swords. Terus ada The Magician. Aku ambil 5 kartu ya. Terus Seven of Swords. Jodoh kamu nih sesuatu nih. Wow, Five of Pentacles. Di deck pertama juga ada Five of Pentacles. Terus ada Death. Ini beda banget sama yang pilih deck pertama. Deck pertama tuh energi lebih light. Ini kok lebih kayak gelap gitu ya. Kayak kebalikannya gitu loh. Jadi di sini ada Ace of Wands, ada Nine of Swords, ada The Magician, ada Seven of Swords, ada Four of Pentacles, dan ada Death. Ini energinya cukup gelap nih, bukan berarti terus kayak dia jahat, enggak ya. Cuma dia lebih cerdik gitu orangnya. Karena ada The Magician, ada Seven of Swords, jadi kayak orangnya tuh cukup, bagi beberapa orang dia cukup manipulatif. Mungkin untuk image pertama di depan kamu dia juga kayak manipulatif, kayak nih orang kok pinter banget ya ngomong, pinter ngeles, pinter nyepik kayak gitu. Karena memang dia keahliannya di situ, kayak bisa bikin orang kayak magic gitu, kayak bisa bikin orang otomatis suka sama dia gitu. Omongannya tuh pinter banget gitu loh, kayak pinter banget ngomong lah. Ini orang kalau kerja bisa juga kayak kerja di bagian yang banyak ngomong deh. Misalnya di marketing atau sales, dia pinter banget. Karena dia bisa kayak mesmerizing people to like them kayak instantly gitu. Bisa bikin orang suka sama dia instantly. Langsung bisa kayak baru kenal, tapi langsung kayak jalan bareng, hangout bareng, langsung bisa buka-buka rahasia. Padahal baru ketemu. Karena dia memang punya aura di mana bisa menerima orang gitu loh. Kayak orang tuh bisa merasa diterima sama dia. Kayak gitu. Orangnya menyenangkan sih sebenarnya sih. Untuk kehidupan kamu ke depannya juga akan menyenangkan karena dia tuh akan selalu nemu cara untuk memberikan pemasukan buat keluarga kayak gitu. Di satu sisi dia ini orangnya cukup sensitif ya. Cukup sensitif nih karena ada moon di sini. Jadi kayak apa yang dia tunjukin di luar belum tentu sesuai sama hati dia. Orangnya cukup, itu bukan sensitif namanya. Itu namanya penuh dengan rahasia. Sorry aku salah ngomong, kayak di satu sisi memang sensitif dia nih ya. Jadi kayak kamu harus hati-hati banget karena dia kayak apapun dimasukin ke hati gitu loh. Dan misalnya dia nggak suka, dia nggak akan tunjukin. Dan kalau misalnya dia ada rahasia, sebisa mungkin dia akan keep dulu sebelum dia ngomong ke kamu gitu loh. Sebisa mungkin nggak akan ngomong deh, mendingan di keep sendiri aja. Jadi kadang juga dia suka nunjukin kalau dia baik-baik aja, tapi sebenarnya nggak. Kayak gitu tuh orangnya. Ini orang suka, nah ini ada hubungan juga sama ini nih. Tanpa kamu ketahui atau kamu juga akan tahu nanti, dia ini suka nggak bisa tidur gitu loh. Kalau ada masalah, itu pasti dia kepikiran, nggak bisa tidur, gitu kan, nggak bisa tidur karena kayak dia mikirin itu dan dia nggak mau kayak ngebebanin kamu atau bikin kamu khawatir kayak gitu. Jadi dia akan kayak daripada bikin kamu khawatir, udahlah mendingan gue pikirin sendiri aja kayak gitu loh. Suka sampai ke bawah mimpi dia tuh. Gila, hari ini panas banget bro, 33 derajat, astagfirullah. Terus, dan kelemahan dia kalau ada pikiran kayak gitu, dia gak bisa tidur, sesimpel itu. Kayak gitu. Di satu sisi juga, dia orangnya ini ya, kalau punya tujuan tuh sangat kayak berapi-api gitu loh. Udah punya tujuan, dia akan targetin di kepala dia, di hati dia kayak, oke, ini harus terjadi, mau bagaimanapun juga, ini harus terjadi, ini harus tercapai, kayak gitu. Dia ini, kalau punya keinginan, sebisa mungkin apapun caranya dia akan capai, kayak gitu. Dan dia bisa. Dan semangatnya juga nggak gampang mati nih orang. Penuh dengan passion, penuh dengan semangat dan energi positif gitu. Itu at least yang terlihat di luar ya. Di sini ada Five of Pentacles. Ini kelemahan dia sih. Kadang tuh kalau dia mendapat kayak kesusahan, walaupun dia memang kayak berusaha untuk, ya aku akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuanku. Tapi kalau dia lagi kayak stuck, dia tuh bener-bener kayak dia tipenya kayak ngurung diri. Dan gak mau ngebuka pintu untuk siapapun. Dia lebih milih untuk gak bisa tidur dan mikir sendiri. Dan gak akan ngasih tahu ke kamu. Tahu tuh hilang aja kayak gitu. Di kelemahan di situ sih. Padahal kuncinya ada di dia. Sebenarnya tinggal buka pintu aja buat kamu untuk minta tolong sama kamu. Dia tipe gak mau ngerepotin juga sih.
terus ada death di belakang. Jadi ini orang bagusnya dia karena dia punya passion atau api semangat yang cukup tinggi ya. Apapun yang terjadi, kalau misalnya dia usaha terus gagal, dia akan coba lagi. Bagusnya tuh kayak gitu. Gak akan pernah mati. Gila panas banget. I'm sweating. Aku keringetan. Oke, terus situasinya seperti apa sih? Ketemu di mana dan situasinya seperti apa? Kayak gitu ya. Untuk kalian yang pilih deck The Light Sister, Page of Pentacles. Oke, ini bisa lebih mudah nih. Di deck pertama dia juga lebih mudah sih. Tapi tadi Page of Cups, ini Page of Pentacles. Damn, ada Ace of Wands lagi. Kartu yang sama keluar terus ya. Ada Ten of Cups. Oke. Ada Ten of Pentacles. Ini sangat mengindikasikan kalau kalian ketemu di acara keluarga atau ketika kalian lagi bareng-bareng sama keluarga kalian, atau bisa juga ketemu karena diperkenalkan oleh keluarga kalian. Gitu tuh. Lala. Atau bisa juga beberapa dari kalian ketemu ketika lagi sama-sama membahas project gitu loh. Projectnya tuh bukan sampai udah praktikal di mana udah ketemu meeting kerjaan, enggak, tapi lebih kayak ke hobi gitu loh. Tapi hobinya masih baru kayak bertukar pikiran aja, belum sampai kayak udah tangan bekerja tuh belum, masih kayak bertukar pikiran aja kalian tuh ntar ketemunya. Mungkin di situasi di mana kalian berdiskusi kayak gitu. Atau lagi sharing gitu. Bisa juga memang ketemu di internet sini. Beberapa kecil dari kalian sih. Nah, ini juga ada hubungannya sih. Mungkin kalian awal mulanya tuh ketemu karena adanya kayak benang merahnya tuh kecil banget gitu loh. Nggak nyangka kalau kamu bakal ketemu dia tuh di situasi atau di circle yang kecil ini. Maksudnya misalnya kayak gini, ternyata dia itu adalah temennya, sepupunya mama kamu kayak gitu. Ribet kan loh. Kayak gitu. Lagi-lagi memang karena ketemu keluarga sih. Sebagian besar dari kalian adalah kalian ketemu karena diperkenalkan keluarga, atau memang ketika kalian lagi situasinya lagi bareng keluarga kayak gitu. Dia lebih tua atau lebih muda? Bisa lebih muda. Lebih muda. Sebagian besar dari kalian dia lebih muda. Ini Leo kenapa lebih muda semua ya? Kalian emang lebih suka yang lebih muda ya? Karena kalian bisa mimpin kan? Oke, coba kita lihat lagi. Ada Three of Cups. Bisa juga seumuran karena mereka temen kamu. Terus Two of Cups, The Emperor. Bisa juga lebih tua, atasan kamu. Tapi bisa juga teman sih, kebanyakan teman. Sebagian besar teman, terus juga lebih muda atau lebih tua. Jadi tiga-tiganya ada, tapi kebanyakan dari temen. Kayaknya seumuran deh. Gila panas banget bro. Oke, sekarang kita ke zodiak. Zodiak dia apa? Oke, untuk zodiak, Pak, saya pakai ini astrological oracle cards. Oke, zodiaknya apa nih kira-kira? Ini isinya bisa nggak cuma zodiak sih, tapi juga planet yang menggambarkan kayak karakter mereka seperti apa kayak gitu. Zodiak ya. Capricorn. Oh my god. Deck pertama itu Capricorn juga keluar. Neptunus. Oke. Neptunus. Matahari. Ayolah, aku butuh satu zodiak lagi, please. Jangan planet semua. Mars. Cuy. Come on. Kenapa cuma satu zodiak? Aku mau lebih. Aries. Oke, ini satu sinergi. Oke. Jadi beberapa dari kalian ada Capricorn jodohnya. Bisa juga Aries. Ini tuh satu energi sih. Mars itu planetnya Aries. Jadi memang Aries cukup kuat nih. Sebagian besar Aries ya. Terus Neptunus sama Matahari. Matahari itu bisa juga Aries nih. Karakternya ceria. Jodoh kamu nih. Makanya tadi kan seperti yang gue bilang. Orangnya tuh kayak bisa diterima dimanapun. Karena dia ceria. Excuse me. Kayak image dia tuh ceria sih dari luar. Terus orangnya juga ini ya. Ini Neptunus tuh adalah sifatnya expanding gitu, kayak melebar. Itu tadi, kalau dia punya keinginan, dia tuh pengen mencapainya mau dengan cara apapun, termasuk ya memperluas dia punya pengaruh, dia punya power kayak gitu tuh. Dia nggak akan capek untuk mencapai tujuannya tadi dengan kayak mengembangkan kayak kuasa powernya dia, pengaruhnya dia, termasuk untuk belajar kayak gitu juga. Kayak gitu tuh dia tuh. Dia pengen terus berkembang orangnya. Dia nggak suka stuck di satu tempat.
Kayak gitu. Oke, itu untuk zodiaknya. Sekarang kita ke inisial. Ke inisial ya. Ini ada kotak. Tadi isinya gelas, cuman gelas tidak tahu kemana hilang. Sekarang dipakai buat inisial aja. Ini inisial ya. Oh, banyak banget. Udah nggak apa-apa. Ada kebanyakan deh. Masukin. Nah, cukup segini aja. Ada D dengan nomor 30. Mungkin nomor 30 ini cukup signifikan ya. Bisa kayak umur dia, umur kamu, atau tanggal ketemu kalian, tanggal jadian, atau ulang tahun dia. Ada E1, P16, C3, double C lagi 29. Ada B28, P12, ada S19, ada Q13, ada T20, ada H4, dan 12L. Sorry. Jadi bisa aja namanya, oh my god anjingku. Bisa aja namanya Dep. Bisa Des depannya. Bisa, kenapa vokalnya, huruf vokal cuma satu. Bisa Hesti mungkin. Hast. Bisa Chess. Cepi gitu mungkin. Bisa apapun deh, bisa siapapun ya. Ada juga nih namanya Chris. I heard Chris. Double C Chris. Oke, kalian lebih tahu. Itulah inisialnya. Oke. Itu inisial. Sekarang kita mau lihat apakah kalian udah pernah ketemu sama orang ini atau belum. Di sini aku pakai deck ini, Ansel Angels. Apakah kamu udah ketemu atau belum? Atau sudah? Atau kapan kira-kira kalian ketemu? Opportunity. Kalian akan dapat kesempatan. Pokoknya ketika kamu ketemu sama dia, kamu tuh memang lagi ada di situasi di mana kamu ngerasa kayak, aku diberikan kesempatan, dan lagi di suatu situasi yang bagus gitu. Kayak kamu rasa lucky. A year from now. Mungkin setahun lagi baru ketemu. Beberapa dari kalian, too many. A year from now. Bisa juga take action keluar lagi. Berarti bisa aja udah kenal, cuman kondisinya kamu sama dia kayak lagi stuck gitu loh. Kamu diminta untuk yang bergerak, Leo. Jangan nungguin aja. Dia juga tertarik sama kamu. Aku mau ngambil ini. You are ready. Kartu yang sama lagi. Kamu udah siap. Jadi beberapa dari kalian akan ketemu di setahun lagi. Beberapa dari kamu udah ketemu, udah siap, udah jadian malah, atau udah jadi suami. Beberapa kalian juga masih kayak harus kalian yang take action gitu. Jadi jangan nungguin. Capek juga bunda. Oke, sekian segitu aja dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like, komen, apapun komen, aku bacain semuanya. Termasuk komen ide-ide yang pengen kalian aku bacakan di video selanjutnya. Terus follow juga IG aku @dextratarot, juga TikTok aku @dextratarot, sama aja, mudah. Juga subscribe yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for letting me read for you. See you on the next videos. Bye bye Leo.